Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Ulul Albab semua. Pada hari ini seperti biasa jam 12 siang kita adakan acara podcast Dr. Talk dari Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang dokter, seorang dosen, seorang ahli di bidang kedokteran haji, dan seorang entrepreneur. Kita sambut Dr. Muhammad Rizal Novianto MHPE. Ya, Assalamualaikum Sobat Ulu Abab. Ya, gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, terima kasih sudah datang di acara ini. Hari ini kita akan sedikit ngobrol tentang bagaimana profil dari Dr. Rizal, bagaimana karir selama ini yang mungkin bisa di-share ke pendengar dan penonton podcast kita. Mungkin nanti bisa dijelaskan secara gamblang, secara detail, jangan ada yang ditutup-tutupi ya, Dok ya. Siap. Ya, oke. Sebelumnya Dr. Rizal ini lulusan S1-nya dari tetangga sebelah sini, Brawijaya University. Oh, Brawijaya University. Dari Fakultas Kedokteran ya, Dok ya. Nah, iya toh. Lulus tahun berapa, Dok? 2010. 2010. Kemudian setelah itu melanjutkan pendidikan? Melanjutkan pendidikan S2 masih 6 tahun setelahnya. 6 tahun 2016. setelahnya. Di bidang apa, Dok? Di bidang pendidikan kedokteran, medical education. Medical. Di mana? Di Gajah Mada. Di UGM ya. Yeah. Oh, berarti Dr. Rizal ini lulusan S2 MEU kawan-kawan. Ya. MEU itu pendidikan kedokteran ya. Jadi membahas tentang bagaimana cara mendidik dokter gitu, benar? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kenapa kok melanjutkan S2 di bidang pendidikan kedokteran ini, alasannya apa, Dok? Ya, intinya sih awalnya sih saya nggak menyangka ya bakal masuk ke medical education, dunia pendidikan kedokteran. Karena cita-cita saya ya mungkin sama dengan sobat-sobat semua ya. Habis lulus, berkarir, kemudian lanjut spesialis dan subspesialis dan seterusnya ya. Ya, karir-karir ideal seorang dokter seperti itulah ya. Tapi ya berhubung ya katakanlah ini sebuah kecelakaan? Kecelakaan kerja kali ya. Jadi pada waktu itu UIN kan masih belum berdiri FK-nya ya. Jadi setelah saya lulus, kemudian saya sempat PTT 1 tahun, kemudian kembali ke sini. Di mana PTT-nya? PTT di Sulawesi Tenggara. Di kota kabupaten? Di Kabupaten Kolaka Utara. Kolaka Utara. Wah, Provinsi sekali ya teman-teman. Sudah pernah ke Sulawesi Tenggara ya? Iya. Oke. Terus itu begitu kembali dari sana, kemudian ada tawaran dari teman juga sih untuk bergabung menjadi tim untuk mendirikan seperti itu Fakultas Kedokteran. Nah, dari situlah kemudian singkat cerita karena persyaratan mendirikan adalah seperti ini, salah satunya adalah harus ada dosen pendidikan kedokteran, maka harus mau nggak mau ya udah saya ambil kesempatan medical itu. Education ya. Selama menempuh pendidikan S2 Medical Education, kira-kira apa tantangan yang dihadapi? Apakah ini menggeluti dunia pendidikan yang baru yang belum pernah ada gambaran sebelumnya, atau memang sungguh malah sangat menarik di medical education ini? Baik, ya mungkin lanjutan dari cerita tadi, bahwasanya memang nggak ada sama sekali ya pikiran untuk menjadi pendidik seperti itu ya, menjadi seorang dosen dan lain sebagainya. Tapi ketika saya mulai belajar di UGM di jurusan pendidikan kedokteran, ternyata ya ada banyak hal menarik ya terkait Contohnya, bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan kedokteran. Ya salah satu yang selalu saya ingat sih tentang ini, di S2 itu kita belajar bagaimana seseorang itu belajar. Wah, itu. Jadi secara filosofis
apa namanya, kita jadi tahu sebenarnya how to teach medical student itu seperti apa, itu kunci pentingnya tuh di situ ya. Kalau Apakah kita tahu beda teori, dengan Hah? mengajari mahasiswa kedokteran dengan mahasiswa lainnya? Kan kita sudah ada ya fakultas Oh ya, tarbiyah, fakultas manajemen pendidikan gitu. oke. Jadi di awal-awal secara umum ya itu sama semua ya. Jadi teori teori belajar tuh bercerita secara umum bagaimana membuat orang itu, membuat peserta didik itu bisa belajar eh, sedemikian rupa yang ideal, yang efektif, kemudian yang mendalam seperti itu, sama di semua tempat ya. Ya kemudian eh, dari apa? Dari waktu ke waktu nanti di sana kita juga belajar apa yang spesial sih di pendidikan kedokteran. Ya, itu. Karena pendidikan kedokteran sendiri ini terkait ilmu kedokterannya sendiri itu kan selalu apa ya berkembang dan sangat cepat perkembangannya ya. Dari segi keilmuan dia berkembang cepat. Kemudian dari segi lain, misalkan dari sisi etika, kemudian apa namanya peningkatan apa namanya peningkatan atensi Kompetensi. masyarakat kepada profesi seorang dokter. Nah itu juga perlu perlu diperhatikan di sini ya. Oke. Saya dapat informasi dari salah satu sumber saya bahwa Dokter Rizal ini eh, 2 tahun terakhir ini apa menjadi petugas kesehatan haji Indonesia ya benar dok? Ya, alhamdulillah Bertugas eh, di Arab Saudi berarti ya selama berapa hari kalau boleh tahu? kebetulan 2 tahun itu sama ya saya ditempatkan di Mekah jadi sekitar 60 hari. 60 hari ya sekali tugas ya. Jadi Sobat Ulul Albab Dr. Rizal ini selama 2 tahun berturut-turut itu menjadi petugas kesehatan haji yang dikirim dari Kementerian Agama Indonesia. Jadi saya dapat informasi bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini punya kerjasama dengan Kementerian Agama untuk mengirimkan dosen dan mungkin mahasiswanya juga ya. Terus bagaimana pendidikan Dr. Rizal S2 yang MEU itu bisa mendukung pengalaman Dr. Rizal sebagai petugas kesehatan haji? Apakah ada kira-kira kontribusinya? Ya, kalau dihubungkan secara langsung ya kurang lebih tidak berhubungan ya. Hmm. Cuman eh, sebenarnya ada alasan kenapa kok UIN kemudian ditunjuk kan ya. Karena Iya. UIN sendiri punya kelebihan yaitu salah satu visi misinya adalah apa ya mendalami kedokteran haji. Nah disitulah eh, apa namanya kunci hubungan bagaimana kemudian ada kontribusi ilmu yang saya dapat di pendidikan kedokteran dengan eh, dalam rangka mengembangkan kedokteran haji. Nah, dan itu sempat sempat ditanya juga sama kementerian bagaimana Iya. kita harus menyusun kurikulum juga untuk melatih para petugas haji sebelum diberangkatkan. Nah, di situ koneksinya mungkin di situ ya. Oke. Ya, mungkin pertanyaan terakhir Dr. Rizal ya. Jadi kira-kira ke depan bagaimana sih kontribusi dari program studi kedokteran UIN Malang terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan haji khususnya di bidang kesehatan untuk ke depannya bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Oh, ini harapan bicara harapan ya. Jadi kalau bisa ya kita semua harus sepakat ya bahwa ini sudah visi misi kita. Jadi kita harus benar-benar menggarap dengan baik pengembangan ilmu kedokteran haji ini ya supaya apa ya berkontribusi positif terhadap penyelenggaraan kesehatan haji terutama dari sisi kesehatan ya. Salah satunya ya kita sedang mencoba mencoba eh, di blok yang barusan berjalan ini ya, blok Blog kedokteran itu haji. maksudnya kayak mata kuliah gitu ya? Ya, di mata kuliah yang semester akhir ini, Iya. salah satu sub mata kuliahnya adalah apa ya? Praktek lapangan seperti itu ya. Nah, Praktek lapangan untuk nah ini praktek lapangan ini kita rancang ya. Seperti apa ya? Seperti pelatihan simulasi seperti itu
untuk para petugas haji ya. Calon petugas haji. Jadi mahasiswa ini diajari Nah, mempraktekkan bagaimana ketika bertugas seperti petugas haji gitu Dok ya. ya real simulasi. Di mana itu? Apakah langsung di Mekah atau bagaimana? Enggak, jadi karena ini simulasi sifatnya, kita coba memang semirip mungkin. Ya mereka akan mengadakan perjalanan dalam hal ini yang harusnya perjalanan jauh ya, lebih dari 10 jam. Setelah itu kita akan mengajak para mahasiswa untuk dari Malang ke Jakarta tujuan kita ya. Ya. Itu sebagai simulasi perjalanan haji dari tanah air ke tanah suci ya. Nah dari situ nanti di tengah-tengah perjalanan kita simulasikan juga, kita sudah atur ada skenario-skenario yang harus mereka pecahkan ya, terkait masalah-masalah kesehatan jamaah haji. Itu di perjalanan. Kemudian di tempat tujuan nanti juga tujuan kita adalah asrama haji. Kemudian di sana fasilitasnya juga memungkinkan ya, ada tempat simulasi untuk Mekah, Arafah, Mina, Musdalifah ya. Di sana juga kita akan mengajak mereka manasik petugas haji ya. Jadi sebagai petugas haji kemudian dikasih skenario manasik, juga. Ya, manasik petugas haji. Dikasih skenario juga yang harus dipecahkan. Nah, harapannya sih ini kegiatan ini bisa jadi role model nanti bagaimana UIN bisa mengemas ini dengan baik dan kita tawarkan ke pemerintah ya untuk ya sebagai salah satu training sebelum petugas haji diberangkatkan seperti itu. Ya begitu sobat Ulul Albab semua, selesai sudah wawancara kita dengan Dr. Rizal. Sungguh menarik sekali wawancara yang kita jalani hari ini, serta program-program terkait kedokteran haji yang dimiliki oleh FKIK UIN Malang. Mari kita nantikan bagaimana hasilnya dan mungkin nanti kita bisa meliput di acara tersebut ya Dr. Rizal ya. Silakan. Nanti akan kita tayangkan ya cuplikannya di di channel YouTube kita ya. Mungkin itu dulu. Terima kasih Dr. Rizal atas kesempatannya hari ini. Mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.